Manajer Ducati Davide Tardozzi mengakui bahwa Marc Marquez masih memiliki komponen sebagai pembalap hebat di dunia. Karier Marc Marquez di kelas utama MotoGP kembali berada di level atas setelah dia dipastikan menjadi tim pabrikan Ducati pada 2025. Baby Alien telah mengambil keputusan yang tepat dengan meninggalkan Repsol Honda untuk berlabuh ke Gresini Racing pada 2024. Bersama Gresini Racing, Marquez seolah mendapatkan kesempatan keduanya meski melaju dengan motor Ducati Desmo Sedici GP versi lawas. Sepanjang gelaran MotoGP 2024, Marquez menorehkan total 10 podium dengan 3 kemenangan dari 20 balapan yang dia jalani. Dengan kontrak berdurasi 1 musim saja bersama Gresini Racing, Ducati tentu tidak membiarkan rider 31 tahun itu pergi begitu saja. Secara tidak terduga, pasukan Borgo Panigale meminang Marquez untuk menjadi rekan setim Francesco Bagnaia pada MotoGP 2025 mendatang. Ambisi Ducati itu juga didorong oleh fakta dan pencapaian Marquez di masa lalu sebagai peraih 8 gelar juara dunia. Kehadiran Marquez di garasi menghadirkan aura berbeda, di mana itu sudah terasa sejak agenda tes MotoGP Barcelona lalu. Pada sesi uji coba resmi bulan November kemarin, pembalap asal Spanyol itu pertama kalinya memakai warpach merah khas Ducati. Memiliki Marquez tentu membuat Davide Tardozzi selaku manajer tim merasa percaya diri menatap kompetisi MotoGP 2025. Pria asal Italia itu masih mengakui bahwa Marquez adalah pembalap hebat di grid kelas utama saat ini. Tidak hanya dari segi kemampuan saja, sosok bernomor 93 itu juga memiliki modal lain sebagai pembalap hebat melalui kepribadian dan nalarnya. Saya pikir Marquez adalah pembalap yang hebat karena dia juga orang yang hebat, kata Tardozzi dilansir dari laman Crashnet. Dan bagi saya dia memiliki kecerdasan untuk mendengarkan, bernalar. Dia tahu apa yang akan Anda katakan kepadanya dan menyiapkan jawaban berikutnya. Sebuah gambaran umum yang memberi Anda kemungkinan untuk menyiapkan segalanya. Orang tersebut berada dalam lingkup yang sempurna dengan pembalapnya. Untuk menjadi pembalap yang hebat, Anda juga harus menjadi pribadi yang hebat. Jika tidak, akan ada kelemahan. Dia bukan Einstein, dia bukan presiden pemerintah, tapi dia selangkah lebih maju, imbuhnya. Carlo Pernat sering menjadi sorotan. Manajer Enea Bastianini ini mengenal pedek MotoGP dengan sangat baik dan sering berbicara tentang berbagai acara. Dalam hal ini, ia berbicara kepada GP1 tentang situasi terkini di kejuaraan dan kepindahan Marc Marquez ke Ducati. Aprilia dan KTM sudah semakin dekat dengan Ducati meski masih ada jarak yang cukup jauh. Untuk pertunjukan ini sangat bagus, tapi di level pembalap. Di level motor, saya akan mengatakan tidak, karena Aprilia dan KTM memiliki masalah. Tapi saya akan mengatakan bahwa secara keseluruhan, saya memberikan nilai 9 untuk kejuaraan dunia ini. Pernat memulai dengan menganalisis musim 2024. Dia juga sangat jelas tentang Marquez dan kepindahannya ke Ducati. Katakanlah kejuaraan ini juga ditentukan oleh keinginan Marc Marquez untuk kembali ke jalur yang benar.
Marquez menemukan Dal Igna dan mereka membuat perjanjian darah. Dalam arti yang sebenarnya, di mana kepindahan Marquez mungkin sudah diperkirakan sebelum dia melihat kejuaraan dunia yang dilakukan Martin. Ia memulai dan melanjutkan, tapi ini penting karena sistem Dorna dan pergerakan kejuaraan dunia. Mereka memiliki Marquez yang berkompetisi untuk kejuaraan, dan itu adalah hal yang penting untuk pertunjukan para penonton. Menurut saya, itu adalah keputusan yang dibuat oleh Mark yang kembali dari kondisi yang sangat sulit dan menyerahkan banyak uang. Tapi saya pikir sistem Dorna akan memberikan dorongan untuk penandatanganan ini. Sistem ini telah bekerja untuk sistem 2025 dan 2026, katanya. Pada 2025 kita bisa melihat tim yang hebat di dalam pit box Ducati, bahkan yang dianggap banyak orang sebagai tim impian. Dengan Marquez dan 8 gelar juara dunia di satu sisi, dan Bagnaia dengan 3 gelar juara dunia di sisi lain. Pabrik Borgo Panigale akan memiliki gelar juara terbanyak di dalam satu pit untuk pertama kalinya. Itulah mengapa Pernat mengambil kesempatan untuk memprediksi seperti apa Ducati di tahun 2025. Tahun depan akan sangat penting karena kami memiliki tim dengan Marquez dan Bagnaia, dan Anda tak bisa memprioritaskan salah satu di antara keduanya. Maksud saya, jika Anda memberikan satu hal kepada Bagnaia, Anda harus memberikannya kepada Marquez, dan sebaliknya. Saya rasa tidak akan ada masalah di antara mereka berdua, karena mereka adalah dua profesional yang hebat, jadi saya rasa mereka akan bekerja sama dengan baik. Itu akan menjadi hal yang utama. Marc Marquez tampaknya akan menjadi patokan untuk satu anak buah Valentino Rossi, Fabio Di Giannantonio, pada MotoGP 2025 mendatang. Status tim milik Valentino Rossi yaitu Pertamina Enduro VR46 Racing Team akan meningkat pada MotoGP 2025 dengan label sebagai satelit Ducati. Hal ini tentu menghadirkan keuntungan untuk dua pembalapnya, yaitu Fabio Di Giannantonio dan rekrutan anyar Franco Morbidelli pada musim depan. Dukungan teknis dengan motor Ducati Desmos di GP 25 akan dimiliki keduanya dalam menjalani kerasnya kompetisi di kelas utama MotoGP. Ya, motor yang berspesifikasi sama dengan Francesco Bagnaia dan Marc Marquez di tim pabrikan Ducati akan ditunggangi, namun hanya untuk Di Giannantonio. Sebagai salah satu andalan, Di Giannantonio bahkan sudah menyiapkan diri jauh-jauh hari menghadapi era baru tim milik The Doctor tersebut. Rider asal Italia tersebut sudah menjalani operasi untuk menyembuhkan cedera bahunya agar tampil prima sejak awal musim bergulir. Tubuh saya merespons dengan baik, kami semua bekerja keras untuk rehabilitasi bahu ini, ucap Di Giannantonio, dilansir dari Motosan. Ini adalah periode yang sulit karena saat ini adalah tahun yang krusial untuk menyiapkan musim depan, imbuhnya. Melewatkan agenda tes MotoGP Barcelona pada bulan November kemarin tentu menjadi kerugian bagi Di Gia yang sudah absen sejak Grand Prix Malaysia. Rider berusia 26 tahun tersebut tentu tidak memiliki input apapun mengenai Desmosedici GP25 yang merupakan tunggangan anyarnya. Menyiasati hal itu, Di Giannantonio akan berkiblat kepada Bagnaia dan Marquez yang menjadi pilar penting di Ducati.
Bagnaia dan Marquez akan dibebani tanggung jawab besar sebagai pemimpin, ucap Di Giannantonio menjelaskan. Lebih lanjut, Di Giannantonio tidak ingin mencanangkan target terlalu tinggi pada musim depan karena ada banyak hal yang harus dipelajari. Meski demikian, dia ingin menunjukkan performa kompetitif karena memiliki modal yang sama seperti Bagnaia serta Marquez. Di Gia bahkan tak segan merendah untuk belajar dari mereka, termasuk Marquez yang notabene pernah menyingkirkan dirinya saat di Gresini Racing pada 2023. Kita bisa bersenang-senang dan menjadi orang di luar radar, kata Di Giannantonio menjelaskan. Tujuan saya adalah untuk belajar dari mereka dengan bekerja di level yang sama dengan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa dengan dukungan yang tepat, kita semua bisa menjadi kompetitif. Tapi fokus saya adalah menikmati GP25, berkembang dan mengambil keuntungan dari kesempatan yang telah kami perjuangkan dengan susah payah ini, imbuhnya. Titik kekuatan juara dunia 8 kali, Marc Marquez dikuak pembalap penguji Ducati, Michele Pirro. The Baby Alien tampil solid sepanjang musim 2024 kemarin. Total 392 poin berhasil dia kumpulkan dari 20 balapan. Hasil impresif tersebut membuatnya bercokol di peringkat ketiga klasemen akhir. Musim 2024 menjadi debutnya bersama sepeda motor Desmosedici Medici. Sebagai pembalap penguji Ducati, Pirro tentu memegang data dari Marquez. Pria asal Italia ini sedikit membeberkan apa yang terlihat dari The Baby Alien sepanjang musim lalu. Dia menguak satu titik yang menjadi sumber kekuatan sang juara dunia 8 kali. Cara Marc mengerem sungguh luar biasa, bedahnya. Apalagi saat dia melakukan pengereman dalam posisi membelok ke kiri. Saat menikung ke arah kiri dan dia tidak perlu mengerem, dia sangatlah cepat. Adanya perbedaan besar antara kanan dan kiri adalah hal yang sangat luar biasa. Dia berusaha meningkatkan bagian kanannya, tetapi kadang-kadang tubuh kurang mendukungnya. Musim 2025 bakal jadi tahun yang menarik, tambah pembalap berusia 38 tahun tersebut. Selain milik Marquez, Pirro juga menyibak sedikit data milik Francesco Bagnaia dan Jorge Martin. Menariknya, dia menyebut Martinator alami peningkatan. Juara dunia MotoGP 2024 itu dinilai sudah semakin piawai dalam pengereman. Saya punya akses untuk melihat data para pembalap Ducati, ucapnya. Saya bukan seorang teknisi, tetapi saya punya segudang pengalaman dalam membaca data. Kekuatan terbesar Pecco ada pada bagian pengereman. Musim ini Martin juga meningkat dalam hal itu. Mereka sekarang cukup berimbang, sambung Pirro.
Musim MotoGP 2024 menjadi titik balik dalam karier Marc Marquez yang memilih meninggalkan Gresini untuk bergabung dengan tim resmi Ducati pada 2025. Keputusannya ini mengakhiri perjalanan penuh emosi bersama tim yang telah membantunya menghidupkan kembali kariernya. Dalam refleksi musim ini, Frankie Charchedi, manajer teknis Marquez di Gresini, berbagi cerita tentang pengalaman luar biasa bersama pembalap ikonik ini. Menurut Charchedi, kemenangan di Misano menjadi sorotan utama musim ini. Balapan tersebut menunjukkan kehebatan Marquez yang mampu menguasai lintasan basah dan kering, mengungguli Pecco Bagnaia, salah satu rival terkuatnya. Misano membuktikan pentingnya memulai balapan dari posisi depan, ungkap Charchedi. Situasi ini juga menegaskan kemampuan Marquez untuk mendominasi lintasan cepat dengan tikungan kanan yang sebelumnya menjadi kelemahannya. Musim ini tidak luput dari kesulitan. Salah satu momen paling emosional terjadi di Australia saat insiden kecil tetapi krusial sobekan tear-off mengganggu performa Marquez. Kami baru saja melewati berbagai masalah mulai dari katup ban hingga pembatalan lap kualifikasi. Rasanya seperti kesialan selalu datang, cerita Charchedi. Musim ini juga menjadi ajang Marquez untuk meningkatkan area kelemahannya, khususnya pada tikungan kanan cepat. Di awal tahun, Gresini kehilangan waktu hingga 4/10 detik di area ini. Namun berkat kerja keras dan setup motor yang lebih optimal, performa Marquez meningkat drastis di paruh kedua musim. Charchedi mencatat kemajuan ini sebagai faktor penting yang menempatkan Marquez dalam posisi kompetitif untuk masa depan. Di balik segala tantangan teknis, mentalitas Marquez menjadi keunggulan terbesarnya. Charchedi menyoroti pendekatan Marquez yang tenang dan percaya pada tim, bahkan di tengah situasi sulit. Tidak pernah ada kepanikan. Bahkan saat tidak masuk ke Q2, kami selalu bisa bangkit pada hari Sabtu, ujarnya. Pendekatan mental ini menjadikan Marquez pembalap unik yang mampu menginspirasi tim di setiap balapan. Meski menghadapi pembalap-pembalap dengan motor GP23 yang sama, Marquez berhasil menunjukkan kemampuannya seringkali menjadi pembalap terbaik di kategori tersebut. Charchedi bahkan mengakui gaya balapan Marquez, khususnya dalam tikungan kiri, berada di level yang sulit ditiru oleh pembalap lain. Banyak yang mencoba meniru datanya, tetapi memahami dan melakukannya adalah dua hal yang sangat berbeda, kata Charchedi. Musim ini menjadi pengingat akan ketangguhan dan bakat luar biasa Marquez, tidak hanya sebagai pembalap, tetapi juga sebagai individu yang mampu mengatasi tantangan terbesar. Dengan pengalaman dan pelajaran yang ia dapatkan bersama Gresini, Marquez siap menatap masa depan cerah bersama Ducati. Satu hal yang pasti, kepergiannya meninggalkan kenangan mendalam bagi tim Gresini dan para penggemarnya di seluruh dunia. Kedatangan Marc Marquez ke tim pabrikan Ducati untuk musim 2025 merupakan salah satu langkah paling mengejutkan dalam sejarah MotoGP. Sebuah langkah yang tidak hanya menjanjikan pertarungan epik di lintasan, tetapi juga mencerminkan ambisi tim asal Italia ini untuk menjadikan dirinya sebagai tim dominan di kategori ini. Dengan pernyataan Marquez dalam film dokumenter DAZ and Life in Red, jelaslah bahwa langkah ini bukan hanya pertaruhan strategis, tetapi juga merupakan bukti dari posisi Ducati saat ini di kejuaraan.
Marquez tidak merahasiakan bagaimana persepsinya tentang Ducati telah berubah selama bertahun-tahun. Saya tiba pada tahun 2013 dan tidak ada yang menginginkan Ducati. Rasanya seperti yang ini mengendarai Ducati, berkurang satu. Rival terbesar saya di Honda adalah Yamaha, tapi pada 2016-2017 saya seperti awas mereka akan datang. Pembalap Spanyol ini mengakui bahwa titik baliknya adalah kedatangan Jorge Lorenzo di tim Italia ketika Lorenzo tiba di Ducati. Saya mengatakan kepada tim saya untuk mengontraknya, karena jika tidak, pembalap lain dengan merek itu akan mengalahkan Anda. Lorenzo adalah Lorenzo, 5 kali juara dunia. Hari ini Marquez memahami bahwa Ducati adalah motor yang harus dikalahkan. Mereka mengatakan kepada saya pada tahun 2016, 2017, atau 2018, apakah Anda akan menjadi pembalap Ducati? Dan saya menjawab tidak, tetapi sekarang motor ini adalah motor yang diinginkan, motor yang jika Anda ingin menang, Anda harus ada di sana. Bagi Marquez, hubungannya dengan Gigi Dall'Igna, Direktur Teknis Ducati, sangat penting dalam pengambilan keputusannya. Tahun lalu dia adalah salah satu orang pertama yang saya hubungi karena saya tahu bahwa tanpa persetujuannya, ini tidak masuk akal. Sebuah hubungan akan dimulai dengan baik jika kedua belah pihak jujur. Pembalap asal Spanyol ini sangat memuji Dall'Igna, yang ia gambarkan sebagai seseorang yang memiliki jiwa pembalap. Ia memiliki mentalitas pembalap 100%. Ketika ia tidak menang, ia akan marah. Ia memiliki ambisi yang diperlukan dalam dunia balap. Jika ia berusia 20 atau 30 tahun lebih muda dan menjadi pembalap, ia akan menjadi salah satu pembalap yang Anda takuti di lintasan. Tidak seperti saat di Honda, di mana ia menjadi pemimpin mutlak tim. Marquez datang ke Ducati dengan pendekatan yang berbeda. Saya tiba dalam situasi yang sangat berbeda. Saya tidak akan menjadi pemimpin dalam tim. Dalam hal ini, saya datang untuk belajar menyerap mode spons dari pembalap yang memiliki pengendalian terbaik atas Ducati, yaitu Bagnaia. Juara dunia 8 kali ini juga mengapresiasi semangat para penggemar Ducati. Penggemar Ducati tidak memiliki kewarganegaraan. Dia pergi dengan motor, dengan tim. Apa yang mereka hargai dari para pembalap mereka adalah komitmen. Dan itu adalah sesuatu yang tidak bisa disalahkan dalam karier saya. Saya selalu memberikan yang terbaik. Dan saya akan terus melakukannya selama 2 tahun ke depan. Marc Marquez tahu bahwa sejarah MotoGP ditulis dalam siklus, tetapi dia sadar bahwa sekarang adalah waktunya untuk Ducati. Jelas semuanya berjalan dalam siklus dan akan ada siklus lain dari merek lain, tetapi sekarang adalah waktunya untuk Ducati. Saya melihat masa depan berwarna merah setidaknya untuk 2 tahun ke depan. Kedatangan Marquez di Ducati tidak hanya menjanjikan pertarungan epik di dalam dan di luar tim, tetapi juga mengukuhkan posisi tim asal Italia itu sebagai kekuatan dominan di MotoGP.